tidak habis kalau kita mengupas RBW 4x8 ini. Banyak teknik-teknik dan trik yang harus kita tahu ya guys, bukan hanya satu trik atau teknik, karena setiap konsultan atau teknisi itu mempunyai berbeda-beda versi. Gagal satu cara yang ini, dia pindah lagi dengan cara yang begini. Nah, untuk kali ini kita masih membahas tentang gedung walet minimalis ukuran 4x8 dengan ukuran void atau ruang putar atau roping room dengan ukuran 3x4, dan tentunya dengan versi yang berbeda pula, penyekatan semua serta berbeda, dan sistem LMB depan dan juga liang naga. Oke, makanya sebelum itu, untuk berkembangnya channel ini, dan jangan lupa tonton terus sampai habis biar tidak menjadi gagal paham di sini secara detail. Apalagi buat teman-teman yang pemula yang masih belum mengenal sarang walet, mari kita bahas di sini. Mari tengok di sini. Oke, langsung kita buka. Secara detail kita akan terangkan bagaimana nantinya memikat walet di gedung minimalis dengan ukuran void 3x4. Oke, ini berbeda versi dengan yang kemarin. Kemarin 2x3, sekarang 3x4. Oke, kita kupas. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan tekan tombol loncengnya, karena kita insya Allah setiap waktu kita update. Jadi biar tidak ketinggalan, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga bagikan, siapa tahu masih ada teman-teman yang butuh untuk meniru, dan kalau yang baik diambil, kalau yang tidak baik dibuang, karena kita di sini hanyalah sharing, bukan menggurui. Oke, lanjut. Nah, ini dia guys, nampak atas kalau versi liang naga. Dan sekali lagi saya merekomendasikan ini buat bangunan yang beton, yang becor, karena takutnya kalau kayu, lantainya juga papan, nanti bisa lapuk. Oke, ini seperti biasa penampakan Twitter ini guys, penampakan Twitter, ibaratnya Twitter. Nah, lihat guys, minimal lubang 100 cm kali 80 memanjang ya. Ini nampak samping, ini umpama Twitter yang garis hitam itu guys. Nah, ini dia guys. Oke, kita lanjut. Kita lihat nampak depannya guys. Nah, ini dia, ini adalah void dengan posisi 3x4, berbeda dengan yang kemarin tentunya ya. Oke, namun ini formasi standar, formasi jadul, tapi efektif menginapkan gedung di tempat yang tidak terlalu bersaing, dan sangat efektif juga untuk menginapkan anakan walet di tempat area yang begitu padat gedung atau sentra walet. Oke, kita buka lagi untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, kita dekatkan. Ini polos ini guys, dia 4 ke sini, 3 sampai sini. Oke, lanjut kita buka guys ya, pelan-pelan, biar teman-teman yang masih bingung mencari desain dan mau pasang sendiri, tidak mampu bayar konsultan 30 juta ya, lihat di sini aja guys ya. Kita berbagi di sini secara gratis. Namun sekali lagi, kalau patut ya ditiru, kalau tidak cocok
ya jangan dibully guys ya, kita sama-sama belajar. Oke. Nah oke guys, sebelumnya kita ke arah itu, yang lebih bagus jarak lantai dengan terakhir sirip itu minimal 2,80 meter, itu sudah stabil itu guys. Oke, dan jarak sirip ini bagus jarak 40. Nah ini sirip nih, informasi sirip nih guys, jarak 40 minimal, atau 30 juga bisa. Nah oke, kita lanjut ke pembahasan. Ini adalah formasi Twitter diagonal yang versi lama, versi jadul, namun tidak jarang dan tidak sedikit juga orang yang sudah panen puluhan kilo dengan teknik-teknik yang begini guys. Ini adalah versi lama. Oke, formasi 232, bahkan sampai sekarang masih banyak yang pakai. Oke, sekarang kita bahas lagi. Nah, karena bangunan ini adalah panjang 8 dan lebarnya 4. Lebarnya 4. Dengan void ruang putar ukuran 3. 4 kali 3 berarti 3 kali 4. Nah, untuk itu berarti di sini, dari sini ke sini itu berarti sisa 5 meter. 5 meter gaya, berarti 5 kali 4. 5 kali 4. Oke. 5 kali 4 inilah yang kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menginapkan anakan-anakan walet. Nah, maka dari itu ini adalah formasi yang standar, yang stabil dengan formasi diagonal 3-2-3, berarti dia harus memakai speaker 7 atau 8 standar. Oke, ini yang pertama, posisi Twitter di sudut, dan ini di tengah, dan ini juga di sudut. Perhatikan guys, ini di sini ada suara tarik. Suara tarik ini seperti biasa, dia mengikuti suara yang dari void, bukan mengikuti suara inap ya. Oke, ini minimal 1 meter atau 60 cm dari posisi lantai. Oke, nah ini dia guys. Ini ada Twitter 1. Oke, ini ada juga 1, 2, ini ada 1, ada 1, ada 1, berarti 3. Berarti kita pakai 8 Twitter. Oke, untuk penyekatan karena untuk yang formasi diagonal ini dengan void 3 kali 4 itu bukan hanya penyekatan ini, penyekatannya banyak guys, masih ada 2-3 lagi versi pribadi kita, dan ini adalah versi jadul. Yang pertama kita kupas adalah versi jadul. Oke, nah untuk sekat ini kita tentunya untuk mengurangi cahaya, kita bikin sekat bowl di bagian void yang mengarah ke ruang inap. Dan untuk itu, untuk lantai yang paling bawah, ini guys, kita cukup memasang sekat gantung untuk lantai yang paling bawah. Oke, untuk lantai yang paling bawah. Oke, lanjut. Nah, dan ini kita bikin jalan burung di sini mengarah ke ruang inap, karena tadi LMB-nya di sini ya, di kanannya. Dan insya Allah kita besok bikin lagi yang posisi samping dengan gaya penyekatan yang berbeda. Namun sebelum itu ikuti terus channel ini biar kita lebih semangat untuk mengupas, untuk mengekspos. Karena satu bangunan yang sifatnya gedung alet itu berbeda-beda.
Makanya seorang teknisi itu punya banyak teknik. Oke, ini adalah lubang lantai yang dipuit yang mengarah ke ruang inap. Dan ini adalah posisi tarik. Seperti biasa, posisi tarik ini minimal arahkan ke arah LMB. Oke, yang kedua minimal 30 derajat ke atas, sama dengan yang ketiga. Ini yang ketiga, ada yang di bawah. Perhatikan suara tarik. Suara tarik ini dia memakai suara tarik ya. Dan untuk suara tarik lagi, perhatikan di sini. Untuk tarik yang paling bawah kita bikin di sini satu lagi. Ini guys. Ini minimal, perhatikan tanda-tanda merah. Minimal arahkan ke LMB. Arahkan ke LMB. Ini adalah tarik untuk memecah suara seolah-olah di dalam gedung itu ada koloninya. Jadi walet langsung berani turun. Biasanya sih begitu. Tapi ini ikutkan suara inap. Oke. Coba kita lihat ini tekstur bangunannya guys. Dan tata ruang standar, formasi standar, namun yang berbeda poin 3x4. Oke, dan seperti biasa ini juga kolam. Kalau mau dibikin kolam, kalau mau pakai mesin pengkabut lebih bagus. Oke, lanjut kita guys, kita lihat ke lantai 2. Karena formasi Twitter itu sebenarnya tidak begitu jauh berbeda untuk yang model formasi begini. Ini formasi namanya formasi standar, formasi Persi dulu, Persi jadul. Namun banyak sekali juga orang yang sudah berhasil dengan yang model-model begini. Oke, kita buka, kita lihat ke arah lantai 2. Oke guys. Nah, itu yang formasi lantai 2 guys, masih sama. Namun yang harus diperhatikan posisi tarik-tarik kayak ini nampak depan. Oke, ini dia guys. Nah, supaya lebih jelas. Nah, oke, ini dia guys. Nah, formasinya kayak nah, coba tengok. Oke, sampai harus jelas. Kalau tidak jelas silahkan komen. Oke, dan untuk suara-suara, kalau yang saya pakai sendiri adalah suara yang betul-betul sudah teruji. Dan seperti biasa, suara-suara yang sudah teruji itu bagaimana? Yang pertama kualitas suara itu harus jernih. Ada yang juga pakai rekaman. Oke, itu dia guys, penampakannya guys. Oke guys, ini adalah penampakan RBW minimalis 4x8 dengan posisi pemasangan standar. Dan insya Allah ikuti terus channel ini guys. Besok insya Allah kita akan expose lagi RBW 4x8, masih bertahan dengan 4x8. Namun kita oven LMB di bagian samping dengan tata ruang yang berbeda, yang lebih canggih lagi, yang lebih mampu bersaing di area sentra walet insya Allah, kalau memang rezekinya bagus. Oke guys, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe. Dan sampai di situ, kalau tidak jelas harap
komen aja, insya Allah kita balas, dan yang bagus ditiru, yang tidak bagus dibuang guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan semoga semua petani warlet sukses. Oke.